Cinta di bawah tangan 28 September. Misha menjemput Rehana dengan perasaan kesal di depan Hana. Misha marah pada Rehana membuat Hana sangat mengkhawatirkan keadaan Rehana. Namun Tian sangat bisa membuat Hana tenang ya guys ya dan tidak berpikir macam-macam tentang Rehana. Misha sangat takut ketika Vano datang ke tempat Misha. Misha takut jika kedatangan Vano ke tempatnya membuat Yuda marah dan diketahui oleh Yuda. Namun bukan pada namanya jika takut hubungannya bersama Misha ketahuan. Vano sedikit pun tidak takut ya guys ya dengan Yuda. Vano sudah sangat lama ingin bersama Misha dan namun Misha belum mau ya guys ya bersama Vano karena sebenarnya Misha tidak menginginkan kebersamaannya bersama Vano. Hana lalu mengetahui niat busuk Kinan dan ibu tirinya melalui video yang sengaja dikirim oleh seseorang. Hana pun langsung mengabarkan kepada Tian dan Tian pun segera memberikan bukti itu pada Yuda dengan cara memberikan video pengkhianatan antara Kinan dan Meli istrinya ya guys ya. Yuda sangat terkejut dengan bukti pengkhianatan itu. Yuda pun sangat murka pada Meli dan Kinan. Yuda segera memanggil keduanya dan Yuda pun tidak menyangka jika mereka begitu tega mengkhianati ayah kandungnya sendiri. Meli pun segera minta maaf pada Yuda, namun Yuda tidak bisa memaafkan mereka dan membawa mereka ke suatu tempat ketebingan ya guys ya, dan mengancam mereka akan membuat mereka berdua celaka. Meli mulai menyusun rencana untuk membuat Tian menderita seperti kesepakatannya pada Yuda. Meli dan Kinan terpaksa melakukan rencana itu karena mereka takut dengan ancaman Yuda. Tian menerima sebuah pesan dan Tian tidak mengetahui jika pesan itu sengaja dikirim oleh Kinan dan Meli. Namun Tian sebenarnya sudah sedikit curiga ya guys ya karena pesan itu tidak tahu pengirim sebenarnya. Tian pun lalu datang ke tempat itu sesuai pesan yang dikirim oleh Kinan dan Meli. Kinan dan Meli sudah memasang sebuah bom peledak untuk menyingkirkan Hana dan Tian. Hana terluka, Alvin pun datang tepat ketika Hana terluka. Alvin dan Tian pun kembali berdebat, namun setelah itu mereka sesegera mungkin membawa Hana ke rumah sakit ya guys ya. Tian sangat panik dengan keadaan Hana. Meli dan Kinan tertawa lepas, itu artinya rencana mereka untuk menghancurkan Hana dan Tian pun berhasil. Mereka berdua pun dengan sigap dan cepat memberikan kabar itu kepada Yuda jika usaha mereka untuk membuat Tian dan Hana menderita berhasil. Yuda sangat senang dengan kabar yang dibawakan oleh Kinan dan Meli. Namun Yuda tidak mudah untuk memaafkan mereka ya guys ya. Yuda tetap saja waspada dengan mereka membuat Meli muak dengan sikap Yuda ya guys ya, yang tidak pernah menghargai keberadaan Meli. Meli akan mengakhiri semua pengorbanannya pada Yuda. Hana terjadi pendarahan ya guys ya, membuat Hana sangat merasa kesakitan. Tian sangat panik melihat Hana begitu kesakitan. Alvin pun sangat bersedih dan panik melihat Hana kesakitan ya guys ya. Lalu Alvin pun mencoba mengabarkan pada ibunya dan betapa terkejutnya Alvin ketika mendengar reaksi ibunya ya guys ya. Mendengar kabar Hana, ibunya tidak peduli dengan keadaan Hana. Ibunya memilih untuk tidak mendengarkan berita apapun tentang Hana. Hana mengalami cedera rahim karena kecelakaan itu, namun mau tak mau Hana harus segera ada tindakan operasi guys ya, yang harus memilih harapan untuk memiliki keturunan sangatlah tipis. Tian menginginkan keselamatan Hana, namun Hana merasa tidak sanggup lagi ya karena Hana sudah merasakan kesakitan dan Hana pun pingsan dan tak sadarkan diri. Membuat Tian dan Alvin pun panik. Lalu dokter pun akhirnya mengambil tindakan operasi terhadap Hana.
Bersyukur Hana pun selamat, Tian pun bisa bernapas lega. Meli pun mencampurkan sesuatu ya guys ya ke minuman Kinan. Meli merencanakan akan mengambil semua harta milik Yuda yang ada dalam berangkas Yuda ya guys ya. Meli sengaja merekam ketika Yuda menekan password berangkasnya ya guys ya, dan Meli pun berhasil menguras harta Yuda dan Meli berniat untuk meninggalkan keluarga Yuda. Dan akhirnya Meli pun bisa pergi dengan membawa semua harta milik Yuda ya guys ya. Meninggalkan Kinan walaupun Kinan sudah berusaha mencegah Meli membawa harta Yuda. Namun Kinan karena pengaruh obat bius yang diberikan oleh Meli membuat Kinan tidak bisa mencegahnya. Dan pada akhirnya Meli pun berhasil melarikan diri. Yuda kembali dan mendapati Kinan yang terjatuh dan Kinan pun segera memberitahu pada Yuda. Yuda pun mengejar Meli yang kabur membawa semua harta miliknya ya guys ya. Meli sudah merasa rencananya berhasil. Ia tidak menyadari jika Yuda mengikutinya. Kinan terus memanasi Yuda agar Kinan dapatkan seluruh harta milik Yuda. Setelah pergian Meli dan Tian dan harta Yuda pun akan jatuh pada Kinan. Meli mengalami kecelakaan membuat Kinan bersedih. Bagaimanapun Meli adalah wanita yang telah membesarkannya ya guys ya. Walaupun Meli adalah ibu sambung bagi Kinan. Meli mengalami kecelakaan dan koma. Yuda tidak memperdulikan tidak peduli ya guys ya dengan keadaan Meli, membuat Kinan kecewa dengan perlakuan Yuda terhadap Meli. Kinan merasa Yuda hanya memperdulikan dirinya sendiri ya guys ya, tanpa memikirkan siapapun, bahkan dirinya sebagai anak kandungnya. Saksikan kelanjutan episodenya esok malam hanya di SCP. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih.